Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Wulansari dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2D dengan NIM 20000051999. Di sini saya sudah membuka lembar kerja mahasiswa, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai listrik statis dan listrik dinamis. Langsung saja. Tanggal pelaksanaannya 24 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021. Jam pelaksanaannya pukul 6.26 sampai dengan pukul 20.26. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang pertama, melihat dan mempelajari tutorial, yaitu pada tanggal 24 Juni 2021. Kedua, membuka aplikasi PET pada tanggal 24 Juni 2021. Yang ketiga, merancang komponen rangkaian listrik pada tanggal 24 Juni 2021. Yang keempat, capture hasilnya pada tanggal 24 Juni 2021. Yang kelima, menganalisis hasil pada tanggal 25 Juni 2021. Yang keenam, mengisi LKM pada tanggal 25 sampai 27 Juni 2021. Yang ketujuh, mengupload ke YouTube pada tanggal 28 Juni 2021. Kemudian di sini A ada kata pengantar. Kemudian yang B ada tujuan. Yang C ada alat dan bahan. Dalam alat dan bahan ini sudah ada link untuk kita membuat rangkaian atau membuat simulasi listrik statis dan dinamis. Begitu ya. Kemudian yang D ada prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yaitu membuat rangkaian tertutup dan terbuka. Pada kegiatan 1 atau prosedur kerja yang pertama ini, ada tutorial cara menggunakan aplikasi PET untuk membuat rangkaian listrik statis dan dinamis. Kemudian ada kegiatan 2, mengukur kuat arus listrik. Dan yang terakhir ada kegiatan 3, rangkaian seri dan paralel. Kemudian ada hasil pengamatan dari hasil pengamatan kegiatan 1 sampai ke 3. Yang pertama, hasil pengamatan yang pertama yaitu indikator pembeda foto atau capture layar, yaitu juga ada rangkaian dengan lampu menyala. Ini gambarnya ya. Ini gambar menunjukkan bahwa rangkaian listriknya tertutup, sehingga arus listriknya bisa mengalir dengan sempurna. Kemudian ada rangkaian dengan lampu tidak menyala. Ini gambarnya. Ini menunjukkan bahwa arus listriknya tidak bisa mengalir ya karena sudah terpotong. Kedua ada arah elektron. Rangkaian dengan lampu menyala. Dalam arah elektron yaitu elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Rangkaian dengan lampu tidak menyala, arah elektronnya tidak adanya aliran elektron menyebabkan lampu tidak menyala. Yang terakhir, arah arus listrik. Rangkaian dengan lampu menyala, arah arus listriknya mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Kemudian ada rangkaian dengan lampu tidak menyala, arah arus listriknya tidak adanya aliran arus listrik. Hasil pengamatan kedua, rangkaian A. Kita capture hasilnya seperti ini. Besar tegangannya 9,0 volt, besar kuat arusnya 0,90 ampere. Rangkaian B, untuk capture-nya juga sama, besar tegangannya 10,5 volt. Besar kuat arusnya 1,05 ampere. Rangkaian C, foto atau capture, gambarnya sama, besar tegangannya 12,0 volt, besar kuat arusnya 1,20 ampere. D, foto atau capture, gambarnya sama, besar tegangannya 13,0 volt, besar kuat arusnya 1,35 ampere.
Kemudian E, itu autocatalysatornya juga sama. Besar tegangannya 14,6 volt dan besar kuat arusnya 1,40 ampere. Hasil pengamatan kegiatan terakhir, nomor rangkaian 1, kuat arus atau ampernya 2,7 ampere. Tegangan atau volt 9 volt, daya P. P sama dengan V kali I, yaitu 9 kali 2,7 sama dengan 24,3 watt. Energi E. E sama dengan VIT. T sama dengan 10S, yaitu 9 kali 2,7 dikali 10. Hasilnya 243. Energi E. E sama dengan FIT. T sama dengan 20S, yaitu 9 kali 2,7 dikalikan 20. Hasilnya 486. Nomor rangkaian kedua, kuat arus atau ampere 0,6 ampere. Tegangan atau volt 9 volt, daya P. P sama dengan VI, yaitu 0,6 dikali 9. Hasilnya 5,4. Energi E sama dengan VIT. T sama dengan 10S. 9 kali 0,6 dikali 10 sama dengan 54. Energi E sama dengan VIT. T sama dengan 20S, yaitu 9 kali 0,6 dikali 20 sama dengan 108. Nama rangkaian 3, kuat arus atau ampere 0,3 ampere, tegangan atau volt 9 volt, daya P. P sama dengan VI, yaitu 2,7 watt. Energi E sama dengan VIT. T sama dengan 10S, yaitu 9 kali 0,3 dikali 10 sama dengan 27. Energi E sama dengan VIT. T sama dengan 20S, yaitu 9 kali 0,3 dikali 20. Hasilnya 54. Yang S ada diskusi. Diskusi yang pertama, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik yang tertutup, karena rangkaian lampu yang tertutup menyatakan bahwa rangkaian tersebut terhubung atau tertutup, yang menandakan bahwa terdapat aliran listrik, contohnya seperti rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Diskusi kedua, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Arah pergerakan muatan pada elektron bergerak dari tempat dengan potensial listrik rendah ke tinggi, atau elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Arus listrik yang mengalir bila dialirkan pada alat elektronik dapat mengubah energi listrik menjadi energi lain. Misalnya, lampu listrik mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi, aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu memiliki hubungan, yaitu pada rangkaian tertutup, aliran listrik mengalir dengan cepat dan berlangsung antar komponen yang membuat lampu menyala. Diskusi 3, bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Perbandingan tegangan terhadap kuat arus disebut hambatan listrik. Semakin besar hambatan dengan tegangan yang tetap, maka semakin kecil kuat arus listriknya. Rumusnya V per I sama dengan R. V itu tegangan, I arus listrik, R hambatan. Diskusi 4, jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 C dan arus mengalir pada kawat penghantar sama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Diketahui A, dq 0,6 C, kemudian B, dt 60 detik. Penyelesaiannya I sama dengan dq per dt, sama dengan 0,6 C per 60 detik. Hasilnya 0,01. Diskusi 5, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2,
Buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Kira-kira begini ya grafiknya. Kemudian diskusi 6, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Hambatannya tetap, namun jika kuat arus bertambah besar, nilai tegangannya pun semakin besar. Akan tetapi, jika kuat arusnya berkurang, maka nilai-nilai tegangannya pun akan berkurang juga. Diskusi 7, hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Nah, kira-kira begini ya gambarnya. Diskusi 8, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Energi listrik yang dimiliki oleh arus listrik yang mengalir melalui penghantar panjang dapat mengalami perubahan jika beda potensial atau tegangan pada sumber arus listrik mengalami penurunan atau kenaikan. Sehingga arus listrik bisa bertambah atau berkurang, dan waktu pun bisa bertambah atau berkurang, tergantung dari arus listrik yang mengalir. Diskusi 9, sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm, dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Pertama diketahui hambatannya 24 ohm. Kemudian B tegangan listrik 240 volt, yang C waktunya 30 detik. Penyelesaiannya W sama dengan V kuadrat per F dikali T. W sama dengan 240 kuadrat per 24 dikali 30. Hasilnya 72.000 Joule. Diskusi 10. Pada lampu pijar tertulis 220 volt atau 100 watt. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18 sampai jam 6 WIB, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. Pertama diketahui T atau waktu, yaitu 12 jam dikali 31. 31 diambil dari banyaknya tanggal di bulan Januari. Hasilnya 12 jam dikali 31, yaitu 372 jam. P-nya 100 watt. Penyelesaiannya E sama dengan P kali T, sama dengan 100 dikali 372, sama dengan 37.200 Wh, diubah ke kWh menjadi 372, karena 37.200 itu dibagi dengan 1000. Tagihan listrik, energi dikali tarif dibagi 1000. 372 dikali 100 dibagi 1000. Hasilnya 37.200 dibagi 1000, jadi 3.700. Jadi, besarnya listrik yang harus dibayar untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021 adalah Rp3.700. Kemudian simpulan, berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui cara agar dapat mengetahui tentang jenis-jenis rangkaian listrik, dan kita bisa tahu manfaat serta cara kerja dari rangkaian listrik tersebut. Nah, kemudian ada presentasi. Pada presentasi ini ada link video presentasi ya. Jadi saya setelah membuat video ini dan saya upload ke YouTube, linknya akan saya taruh di sini dan akan saya kumpulkan. Dan hasil LKM-nya akan saya kumpulkan ke dosen saya. Dan yang terakhir ini ada daftar pustaka. Kira-kira cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.